البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عندك عزمكم. Pembahasan kemarin berhubungan dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Taib, siapa yang ikut berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar yang dia ini melayani mereka berdua? Siapa namanya? Amir bin Fuhairah. Taib, santai ijlis. Yang lainnya apa? Indak ya Humam, yang belum disebutkan, yang kita ambil kemarin. Nah, santa apa nama gua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di dalamnya ketika hijrah? Gua Thaur. Taib. Berapa lama beliau di sana? 3 hari. Taib. Yang menjadi penunjuk jalan, padahal dia saat itu masih kafir tapi disewa, diberi bayaran untuk menjadi penunjuk jalan. Ini diistilahkan dengan apa penunjuk jalan itu? Taib. Diistilahkan dengan khirrit. Namanya adalah Abdullah bin Uraiqid Ad-Dili. Sekarang kita lanjutkan. Man huwa awwalu man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'inda qudumihi ila al-Madinah? Indak ya Abu Asim. Bagaimana terjemahannya? Nah, siapa itu orang yang pertama kali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah? Wal jawab, rajulun minal Yahud. Seorang laki-laki dari kalangan Yahudi. Tapi sayang, orang-orang Yahudi akhwani fillah bersamaan dengan keadaan mereka yang sudah memiliki ilmu, tapi ternyata ilmu tersebut tidak memberikan kemanfaatan. Mereka malah kufur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum Arab yang kebanyakan mereka adalah ummiyun saat itu, tidak mampu baca tulis. Tapi tatkala mereka beriman terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu sebab mereka mendapatkan kemuliaan. Wa dalilu hadits Aisyah radhiyallahu anha fi haditsil hijratit tawil. Dalilnya adalah hadits Aisyah tentang kisah hijrah yang panjang. Wa fihi, dan pada hadits tersebut, wa sami'al muslimuna bil madinati makhraja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Fakanu yagduna kulla ghadatin ilal harrah. Dan kaum muslimin yang berada di Madinah mendengar keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Berarti di sini apa? Makhraj isim apa ini? Indah ya Ridwan. Isim makan. Bagaimana terus mengartikannya? Nah, ahsanta. Makhraj masdar mim. Jadi karena wazan maf'al itu ada bisa untuk masdar mim,
bisa untuk isim makan, bisa untuk isim zaman. Berarti harus apa? Harus jeli memilihnya, paham? Kira-kira apa ini? Paham? Harus jeli dalam memilih. Makanya perhatikan. Aisyah mengatakan, wa sami'al muslimuna bil Madinati makhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Dan kaum muslimin yang ada di Madinah mendengar keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Berarti makhraja maknanya khuruja, paham? Sehingga kalau kita ganti, wa sami'al muslimuna bil Madinati khuruja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Pas tidak? Pas. Nah, itu masdar mim. Fakanu yaghduna kulla ghadatin ilal harrah, dan adalah mereka dulu berangkat pagi-pagi menuju ke pedesaan. Jadi mereka keluar dari rumah-rumah mereka, fayantadirunahu hatta yaruddahum harrudh dhahirah. Yarhamukallah. Maka mereka pun menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengembalikan mereka ke rumah-rumah panasnya siang hari, yaitu al-dhahirah, yaitu panasnya matahari di tengah-tengah hari. Fanqalabu yauman ba'dama atalu intidharahum. Maka mereka pun kembali pada suatu hari setelah lama menunggu. Falamma awau ila buyutihim awfa rajulun min yahuda ala utumin min atamihim li amrin yanzuru ilaih. Fabasura bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi mubayyadina yazulu bihimus saraf. Maka tatkala mereka sudah kembali ke rumah-rumah mereka, masuk rumah, sudah nunggu lama, panas, pulang. Baik. Maka seorang laki-laki dari kalangan Yahudi yang berada di puncak dari apa? Dari rumah-rumah mereka. Nah, dia berteriak memberitahu tentang sesuatu yang dia lihat, bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Mubayyadina yazulu bihim sarab. Dalam kondisi mereka kelihatan putih-putih dari jauh. As-sarab yaitu fata morgana, yang menjadikan fata morgana hilang. Dengan sebab adanya rombongan itu, karena fata morgana terlihat biasanya kalau nggak ada orang sama sekali. Ketika melihat jauh di padang pasir, nggak ada orang, ya kelihatan seperti air. Tapi ketika kok ada orang lewat, maka fata morgana itu hilang. Tahu fata morgana? Kalau di tempat kita, kalau sedang jalan di aspal yang panas siang hari, misalnya di jalur selatan sana naik mobil, kelihatan kayak ada air-air, ya ada air. Tapi ketika didatangi tidak ada air. Namanya fata morgana, tipuan pandangan mata. Dan ini kalau di padang pasir paling banyak, apalagi dalam kondisi lelah, haus, dan dikejar ternyata tidak ada air. Ketika melihat bayangan tersebut,
Naam, dari kejauhan Rasulullah bersama para sahabatnya. Berapa orang? Berapa orang Maulana? Hah? 5 orang. Siapa saja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, terus Abdullah bin Uraiqid, yang kelima Maulana. Hah? Saya 4 orang, tapi wallahu taala alam apakah Abdullah bin Uraiqid kemudian ikut masuk ke Madinah atau tidak? Karena dia tugasnya adalah apa? Menunjuk jalan, intinya sampai ke Madinah. Yang jelas yang merupakan sahabat, karena saat itu Abdullah bin Uraiqid belum masuk Islam. Berarti Abdullah bersama 2 orang, Rasulullah bersama dengan 2 orang sahabatnya, Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah. Falam yamlikil Yahudi an qala bi'a'la sautihi ya ma'asyiral Arab hadza jaddukumul ladzi tantadirun. Maka Yahudi tersebut yang berada di loteng rumahnya itu tidak mampu untuk menahan suaranya, maka dia pun berteriak dengan suara yang paling keras, wahai sekalian orang-orang Arab, ini kakek kalian yang kalian tunggu-tunggu. Nah, yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, jadi yang melihat pertama kali si Yahudi itu dari atas rumahnya. Dan berita tentang kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun segera menyebar, baik di kalangan Yahudi, apalagi di kalangan kaum muslimin, sehingga mereka berkumpul di jalan yang akan dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kisah di awal kedatangan ini adalah kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang saat itu menjadi budak seorang Yahudi. Naam, dalam usaha mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar orang Yahudi tersebut berbicara tentang kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu sedang di atas pohon kurma. Sedang manjat pohon kurma. Ketika mendengar itu saking gembiranya, dia lupa dan jatuh. Kemudian bertanya tentang apa pembicaraan mereka. Dan sangat gembira tentunya, yang ditunggu-tunggu telah datang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi penduduk Madinah tidak ada kegembiraan yang melebihi hari itu, di mana datang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengannya akan menjadi sebab kebaikan, keberkahan, hidayah dan yang lainnya dari semua perkara-perkara yang baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita akhwanifillah, ketika tidak mendapati hari-hari yang seperti itu, bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita saat ini bersyukur ketika bisa mengenal beliau dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berusaha sungguh-sungguh untuk meneladani dan mencontoh sunnah-sunnahnya. Kita contoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin. Nah, semampu kita. Dalam artian sesuatu yang kita mampu jangan sampai kita lewatkan. Karena itu merupakan konsekuensi dari pengakuan kita bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kita. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.